Ya, belasan WNI ditahan oleh bos judi di Kamboja. Pada Sabtu kemarin, 16 orang tua korban mendatangi Polresta Meranti Riau. Mereka meminta pertolongan kepolisian agar dapat membantu proses kepulangan putranya. Dalam pemeriksaan, para orang tua ini tidak mengetahui jika putra mereka bekerja di kasino Kamboja. Tidak hanya itu, polisi juga memeriksa ayah JS yang dituduh melarikan uang bos judi Kamboja sebesar 2,1 miliar rupiah. Hingga kini belum ada kejelasan nasib ke-16 WNI itu. Pemirsa, kita ke dalam negeri terkait kisruh sepak bola nasional. Kementerian Pemuda dan Olahraga berencana untuk menemui langsung FIFA. Namun sebelumnya Kemenpora akan kembali mengirimkan surat resmi kepada organisasi itu. Kemenpora telah menjadwalkan untuk mengunjungi markas FIFA di Swiss pada 24 Mei mendatang. Hal itu sebagai langkah mereka untuk menjelaskan secara langsung masalah yang sedang dialami oleh sepak bola Indonesia. Sebelum ke sana, Kemenpora juga akan kembali menyurati FIFA sebagai langkah korespondensi terakhir. Salah satu hal yang akan dibahas adalah terkait kecurigaan adanya pengaturan skor atau match fixing dalam kompetisi yang telah berjalan. Sementara tim transisi Kemenpora akan kembali menggelar rapat hari Selasa mendatang dengan agenda pembagian tugas masing-masing anggota. Yang masih hangat mengemuka beberapa hari belakangan adalah soal orang tua yang menelantarkan anak-anaknya di Cibubur. Yang terbaru, polisi memastikan kedua orang tua adalah pemakai narkoba. Hasil pemeriksaan terhadap kedua orang tua yang menelantarkan anaknya sendiri, Ade, dan 4 saudaranya di Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu terbukti positif menggunakan narkoba. Hasil ini merupakan tindak lanjut dari penggeledahan polisi di rumah mereka di perumahan Citra Grand, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna yang menemukan paket sabu. Namun polisi belum menetapkan keduanya sebagai tersangka, baik terkait penggunaan dan kepemilikan narkoba maupun terkait penelantaran anak. Mengenai kasus penelantaran anak, Polri perlu berkonsultasi bersama pihak terkait sebelum menetapkan status tersangka. Belum tersangka. Ya seandainya dia pengguna narkoba pun juga ya kan wajib direhabilitasi oleh negara ya. Tidak ada teknis. Prosedur aja nanti sebentar lagi juga. Kenapa? Ya mengumpulkan bukti-bukti apakah sudah terbukti belum, nanti juga ada saksi ahli termasuk dari KPAI, apakah ini sudah masuk ranah penelantaran atau tidak, kan ini semua harus dibuktikan. Ade dan beserta kedua kakak dan kedua adiknya sudah dibawa Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kementerian Sosial ke Rumah Perlindungan Anak milik negara di Jakarta Timur. Dari kasus ini ada sebuah kesimpulan, kedua orang tua menelantarkan anak karena berada di bawah pengaruh narkoba. Polisi pun tengah menyelidiki apakah kedua orang tua 5 bersaudara itu memiliki jaringan peredaran narkoba. Polisi akan memutuskan untuk merehabilitasi orang tua Ade jika mereka murni pengguna narkoba. Justru itu kan ada 2 permasalahan. Dia permasalahan narkotika, satunya permasalahan menelantarkan anak gitu. Akan lebih didahulukan di mana gitu loh. Kalau toh memang itu kasus narkotikanya ya kita nanti tangani kasus narkotikanya sampai sejauh mana. Sepanjang dia tidak keterlibatan untuk jaringan, kita melalui asesmen. Kalau toh memang dia pure dia sebagai pengguna, dia tidak sebagai pengedar, kita rehabilitasi. Polisi juga telah menyiapkan jeratan hukuman kepada kedua orang tua Ade dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah jika terbukti secara sengaja menelantarkan anak kandungnya sendiri. Tim Liputan Kompas TV.